Saudara sekalian, Shalom. Selamat pagi. Izinkan saya menyampaikan renungan pendek pagi ini yang saya beri tema mengenali Tuhan melalui perkara-perkara kecil yang kita alami. Teksnya diambil dari Lukas pasal 24 mulai ayat 30 sampai ayat 32. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saudara sekalian, tema ini saya angkat masih berhubungan dengan dua orang yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Salah satu bernama Kleopas, dan kemudian setelah sampai di Emmaus mereka mendesak Tuhan Yesus supaya ikut masuk ke rumah. Dan sampai saat itu mereka belum mengenali bahwa itu adalah Yesus. Mereka hanya tahu Yesus sudah mati. Tapi akhirnya dalam percakapan itu seperti kita baca, pada waktu mereka makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan kemudian memberikan kepada mereka. Baru setelah itu mata mereka terbuka bahwa yang di depan mata yang memecah-mecahkan roti itu adalah Tuhan Yesus. Saya bilang mengenali Tuhan melalui hal-hal yang kecil. Dalam hidup ini, saudaraku, banyak kita tidak percaya kecuali kita sudah melihat bukti yang besar. Tidak percaya kalau kita belum bisa melihat bukti logis. Wah, seperti dituntut oleh zaman ini. Ada orang yang selalu berkata, seeing is believing. Lihat dulu baru percaya. Dan saudara, kadang-kala orang juga bisa percaya kalau dia mengalami peristiwa besar. Ada seorang kenalan saya yang hidupnya bertahun-tahun dalam keterbatasan, kemiskinan, susah, semua serba susah. Selama itu dia mengerutu di mana katanya Tuhan itu baik, di mana katanya Tuhan itu murah hati, di mana katanya Tuhan itu memberkati, sumber rahmat dan berkat dan seterusnya. Sampai pada suatu ketika tidak tahu bagaimana dia dapat pekerjaan yang baik, dia dapat bonus ini dan itu, sampai dia bisa punya rumah, punya kendaraan sendiri. Pada waktu malam dia kembali ke rumah, duduk, dia terkagum-kagum melihat rumahnya. Rumahku relatif representatif, diukur dengan pendidikan saya, diukur dengan siapa saya. Dan dia juga punya kendaraan, ya, sepeda motor yang gede. Nah, dia merenung. Lalu dia bilang, siapa saya ya? Kok akhirnya memang saya tahu saya diberkati. Melihat itu, kawan ini baru dia mengenali. Ini semua karena Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya percaya, Tuhan saya ikuti, Tuhan yang mendengar doa saya. Sekarang saya tahu Tuhan sungguh-sungguh nyata, kasih-Nya, kuasanya nyata dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, setelah melalui proses waktu dan perkara besar, yang saya ingin katakan, apakah kita bisa mengenali Tuhan dengan melalui perkara kecil? Satu kali saya naik motor, dan pada waktu saya naik motor di sebuah tikungan, tiba-tiba motor saya itu seperti oleng, dan saya nyaris celaka. Setelah sampai di rumah saya periksa, ternyata shock breaker saya yang depan sebelah itu sudah bocor. Soalnya pada waktu berbelok dengan agak cepat itu oleng dan hampir mencelakakan saya. Setelah itu saya bilang, Tuhan terima kasih. Melalui peristiwa ini saya tahu saya mengenali Tuhan yang Maha Kasih. Saya dilindungi, saya selamat walaupun saya hampir celaka. Saudaraku, sama seperti murid-murid tadi, hanya melihat Tuhan Yesus memecahkan roti, mereka mengenali Tuhan. Saudaraku, kenalilah Tuhan. Bukan hanya melalui peristiwa besar, tapi peristiwa kecil. Sebab Tuhan itu ada. Eksistensinya, kasih-Nya nyata. Mari percaya sama Tuhan. Dia pedulikan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pendek pagi ini. Dalam hidup ini kadang-kala kami selalu menuntut hal besar, pengalaman besar, bukti-bukti yang besar. Tapi kami belajar hari ini dari kedua murid, dua orang percaya, Kleopas dan temannya. Bahkan melalui roti yang dipecahkan Tuhan, mereka bisa mengenali Tuhan.
Kami rindu juga melalui pengalaman hidup kami hari demi hari. Bahkan mungkin melalui makanan sederhana di meja makan kami. Kami bisa mengenali Tuhan, kuasa dan kasih-Nya. Menolong kami dalam berbagai tanggung jawab, tugas, dan kesibukan. Supaya apapun situasinya, kami selalu percaya kepada Tuhan dan mengenali Tuhan dengan segala kesungguhan. Terima kasih kepadamu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.